Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dekan, para wakil dekan, para dosen, dan para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, tadi kita sudah bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Hari ini ulun dapat giliran untuk memberikan kultum ya. Ya kebetulan kita bulan ini berada di bulan Maulid ya. Kemudian besok juga kita akan merayakan Hari Santri gitu ya. Jadi tema hari ini saya ingin mengkombinasikan antara Maulid dengan Hari Santri. Kemudian dalam konteks PB gitu ya. Jadi memang PB ini punya misi ya. Punya misi bagaimana ekonomi konvensional itu bisa sesuai dengan ekonomi Islam gitu atau dengan syariah Islam. Nah, tentu ini merupakan tugas yang berat bagi kita ya. Pertama dari sisi dosen, kemudian dari sisi tenaga pendidik ya, itu juga harus menyesuaikan. Kemudian kita juga dari sisi input, dari sisi mahasiswa juga punya tantangan tersendiri ya, karena mayoritas mahasiswa kita berasal dari pendidikan umum ya. Nah, kemarin ketika saya di Jawa itu kebetulan pernah berdiskusi dengan pihak IAIN Purwokerto, UIN Purwokerto gitu ya. Nah, di sana itu cukup menarik ya. Di sana itu mewajibkan ya mahasiswa yang tidak atau yang belum lancar mengajinya itu untuk memondok gitu ya. Nah, pondoknya itu tidak dikelola secara langsung oleh ma'had kampus ya, tetapi bekerja sama dengan ma'had-ma'had di luar. Nah, jadi di sana banyak ma'had-ma'had luar yang dikelola oleh pesantren yang sudah ada maupun oleh para dosen ya. Sehingga mahasiswa yang belum lulus tes mengaji itu memondok di sana, bisa setahun atau 2 tahun ya. Nah, alhamdulillah hal ini dianggap berhasil ya. Dianggap berhasil karena banyak santri atau mahasiswa yang sebelumnya ya belum lancar mengaji, tidak paham agama itu berubah menjadi orang yang benar-benar paham ya, karena pendidikannya itu ya memang lama gitu ya. Ya memang agak susah dinalar ya atau dicari jalannya kalau kita mau belajar agama secara instan, itu agak susah ya, memang perlu waktu yang bertahun-tahun ya. Nah, dalam kasus di UIN Purwokerto itu bisa setahun apa 2 tahun gitu ya. Bahkan ada yang sudah lulus 2 tahun itu masih ingin melanjutkan gitu ya, karena sudah saking senangnya gitu ya. Nah, memang Rasulullah itu ya pernah bersabda bahwa beliau diutus itu untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Hadisnya itu innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Memang untuk menjadikan orang yang beradab itu agak susah ya. Beda dengan sekedar membuat orang itu berpengetahuan ya. Nah, kalau cuma sekedar membuat orang itu berpengetahuan itu cukup dengan kita mengajarkan gitu ya. Tetapi kalau ingin mendidik seseorang atau ingin membuat seseorang itu beradab, itu ada proses transfer di sana, transfer atau perlu pemberian contoh gitu ya, sehingga karakternya itu berubah gitu ya. Nah, ini agak sulit diterapkan kalau cuman berpendidik atau melaksanakan pendidikan di kelas gitu ya. Nah, lebih mudah kalau di asrama ya, karena di sana memang selain dari pengajaran, ada juga yang namanya proses kalau di istilahnya itu riyadhah gitu ya, riyadhah gitu ya, artinya bagaimana melatih atau mempraktekkan ilmu yang dipelajari itu. Nah, ini yang agak susah kalau kita cuman
berdasarkan di kelas aja gitu ya, karena begitu di rumah mereka akan bisa lupa gitu ya, bisa mengerjakan hal-hal yang lain gitu ya. Nah memang ini tantangan bagi kita bagaimana membuat mahasiswa kita itu ya selain berilmu juga berakhlak mulia ya, sesuai dengan visi misi kita ya. Nah di FEBI ini sudah mulai kita laksanakan ya secara bertahap ya, dengan mengadakan kegiatan FEBI Fasih Mengaji ya, di mana mahasiswa itu dibuat per kelompok yang dibimbing oleh dosen-dosen ya. Harapannya ini bukan cuma sekedar mengajar mengaji gitu, artinya bukan cuma sekedar membuat mereka fasih, tetapi juga di sana ada transfer akhlak tadi, artinya ada pencontohan oleh para dosen bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana yang berakhlak mulia itu ya. Ya, kalau dari segi istilah gitu ya sedikit ini adab itu ya. Adab itu menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari itu dikatakan adab itu adalah isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan gitu ya. Menerapkan apa-apa yang dipuji baik secara perkataan maupun secara perbuatan gitu ya. Artinya intinya itu bagaimana seseorang itu bisa dalam dia berbicara, dalam dia berbuat itu tidak ada hal-hal yang tercela gitu ya, tidak ada hal-hal yang tidak enak didengar atau dilihat, intinya seperti itu ya. Nah ini mungkin ini agak susah juga ya, artinya perlu pembiasaan gitu ya, bukan sekedar pengajaran gitu ya. Nah banyak sekali hadis-hadis yang mendorong kita untuk menerapkan akhlak yang baik gitu ya. Di antaranya satu hadis lagi yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa gitu ya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya gitu ya. Jadi memang orang itu dituntut untuk berakhlak ya. Tetapi di sini memang disebutkan mukmin gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar berakhlak tapi tidak beriman gitu ya. Ada syaratnya aja. Iman dulu ya, baru akhlaknya itu ada nilainya gitu ya. Nah ini memang tantangan kita ke depan ya, bagaimana kita mahasiswa PB ini bisa komplit gitu ya, komplit dari sisi keilmuan, kemudian juga mempunyai akhlak yang mulia ya. Nah ini akan kita laksanakan secara bertahap ya. Nah tentu kita selaku pengajar maupun tenaga pendidik juga menyesuaikan gitu ya, karena memang ini tidak bisa cuma dengan memerintah gitu ya. Kita memerintah tapi kita sendiri tidak melaksanakan yang kita ucapkan, itu juga agak beban juga ya. Jadi kita ya sama-sama gitu ya, sama-sama ikut juga membiasakan, menyesuaikan gitu ya. Karena memang UIN ini memang tadi pesantren juga gitu ya, artinya mahasiswa, dosen, tendik itu semuanya santri ya di Ma'had Jami', Ma'had Ali gitu ya, Ma'had Ali. Nah karena tadi sekaligus kita memperingati Hari Santri, jadi bagaimana kita ya bisa menjaga ya keislaman, keimanan dan ihsan ya secara terus menerus ya, karena kita berusaha untuk menjadi orang Indonesia dan mukmin yang baik gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.